Saya masuk grup Wattpad internasional, bukan Amerika Latin, oke, internasional. Karena ada Spanyol, Eropa, Indonesia, Asia, Amerika. Ketika besok paginya sudah ada deh yang muncul. Saya nggak tahu ini bahasa apa ini. Saya terjemahkan ternyata bahasa Spanyol. Wait, tunggu dulu. Jangan kita langsung nonton. Sebelum itu, jangan lupa dulu klik subscribe dan lonceng Sapita agar bahagia kak. Mungkin tambah bahagia kak. Klik like, share, dan komen di bawah. Nah, oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, kembali lagi di channel dia channelnya dia para dia semuanya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe sunset deh. Gengs, dukung channel ini terus selalu berkembang, menghibur dan menginspirasi kalian semuanya. Dan yang pertama, yang paling utama dan tak usah lama-lama, kalau video ini lama silahkan komentar di bawah. Apalagi sekarang adalah era netizen yang merdeka. Jadi netizen semua silahkan komentar di bawah. Apapun kalian ingin komentar silahkan komentar saja di bawah. Dan saya sangat mohon kepada kalian support channel ini untuk menjadi channel serupa idiot. Oke guys, di video kali ini saya ingin bercerita tentang Wattpad. Saya ingin bercerita saya masuk di forum penulisan Wattpad internasional. Wow. Jadi kalian penasaran? Simak video ini. Oke, kita pertama bahas tentang di video kali ini saya ingin bercerita kepada kalian semuanya. Saya tidak nyangka saya masuk di grup para penulis Wattpad dan rata-rata di dalamnya adalah orang-orang Amerika Latin. Jadi saya sebutnya ini adalah para penulis internasional. Oke. Jadi yang pertama saya ceritakan dulu awal dari segalanya. Jadi setelah saya merasa dunia penulisan ini menurut saya passion saya suka menulis. Wow. Akhirnya saya menulis banyak hal, dari autobiografi saya, dari cerita sekolah aneh, fiksi ya, sekolah aneh, puisi, dan banyak lagi. Mungkin ada 5 buku, saya lupa. Dan tidak yang selesai. Idiot. Selesai itu hanya 1 bab guys, hanya 1 bab. Saya tidak tahu kenapa hanya selesai 1 bab, karena mungkin saya tertarik dengan dunia YouTube ya. Oke. Kenapa hanya selesai 1 bab dan semua rata-rata buku-buku saya itu tidak selesai secara maksimal, hanya selesai 1 bab semuanya. Karena saya bingung. Ketika udah saya buat 1 bab, saya down karena saya bingung. Tidak ada tempat yang bisa menyimpan karya-karya saya. Dan menurut saya harus ada tempat untuk saya taruh karya saya, tapi saya tidak tahu di mana tempatnya. Dan akhirnya saya vakum untuk menulis sekolah aneh, autobiografi, dan kumpulan cerpen saya vakum. Idiot. Tapi untuk menulis puisi saya masih lanjut terus. Oke, lanjut. Kalau nulis puisi, saya suka nulis puisi. Oke. Dan pada tahun 2019 saya baru tahu ternyata ada aplikasi Wattpad. Ini bukan promosi ya, ini bukan promosi, ini cerita saya. Ada aplikasi Wattpad yang bisa saya gunakan untuk menyimpan karya-karya saya. Di sana juga aman. Saya bisa lihat seberapa banyak yang baca tulisan saya karena tertulis view, ada juga vote. Jadi bedanya Wattpad sama channel sama YouTube itu kan like-nya begini. Tapi kalau di Wattpad like-nya tuh kayak bintang. Ya. Jadi ketika saya sudah upload karya saya yang dulu yang saya masih simpan, saya upload di Wattpad, saya sudah bisa lihat. Ternyata dengan begini saya bisa lihat berapa orang yang nonton, berapa orang yang komentar, dan saya bisa berinteraksi kepada para pembaca saya. Dan juga guys, di aplikasi Wattpad itu di sana aman karena di sana ada klaim hak cipta ya, yang ya gitulah, klaim hak cipta undang-undang, kalian tahu lah semuanya. Jadi tidak ada orang yang duplikat. Sangat bagus. Dan pada tanggal 31 Maret saya baru buat akun Wattpad. Oke. Saya buat akun Wattpad. Saya kumpulkan semua puisi-puisi saya yang dulu, yang tersebar di laptop, di HP, saya kumpulkan dan saya jadikan buku Dia Kata-Kataku. Kalian bisa lihat di Wattpad, akun saya itu Dia Ji. Dan sejak itu saya mulai cari grup WA ya, saya cari perkumpulan para penulis Wattpad Makassar. Karena jujur, saya pas masuk di YouTube juga itu saya banyak dapat kendala-kendala masalah. Tapi setelah saya masuk di grup YouTubers Makassar yang saya cari-cari, saya masuk dan saya lihat, wow, ternyata ilmu-ilmu tentang YouTube saya masih kurang. Ketika saya masuk di grup itu, ilmu-ilmu saya bertambah. Dan saya tidak mau hal itu terjadi di Wattpad.
Jadi saya ingin cepat-cepat cari grup. Jadi begini, dulu itu saya punya channel YouTube, tapi semua amburadul dan wow-nya sangat tidak bagus, banyak masalah-masalahnya. Ya, karena saya tidak punya grup, saya tidak punya komunitas untuk sharing-sharing ilmu tentang YouTube. Jadi saya banyak kendala di YouTube, dan untuk di Wattpad saya tidak mau seperti begitu. Saya ingin Wattpad saya lancar terus. Akhirnya saya ingin cari komunitas Wattpad khususnya Makassar ataupun Indonesia boleh juga sih. Saya cari-cari dan saya dapat linknya itu saya masuk dan saya bingung. Saya bilang halo, kok nggak ada jawab. Ternyata saya lihat info grupnya, kok nggak ada yang jawab chat saya, pesan saya di grup itu. Jadi saya bingung. Oke deh, saya buka. Ternyata mukanya rata-rata orang bule guys. Saya lihat scroll ke bawah, scroll. Nomornya itu bukan plus 62 kan Indonesia. Dia tuh ada plus 64, 65, 67, 68. Dia rata-rata dari negara Amerika Latin. Dan di grup itu hanya ada 2 orang yang menggunakan nomor plus 62. Berarti hanya ada 2 orang Indonesia dalam grup tersebut. Dan saya kaget ketika besok paginya sudah ada deh yang muncul. Saya nggak tahu ini bahasa apa ini. Saya terjemahkan, ternyata bahasa Spanyol. Semua langsung ribut karena saya bilang, sorry, I'm from Indonesia, saya dari Indonesia, bla 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 beginilah. Sebenarnya saya kurang tahu bahasa Inggris ya. I'm from Indonesia. Langsung dia bilang, wow, Indonesia yang mempunyai pantai yang sangat bagus. Ya dia bilang ini dia bilang. Jadi saya bilang, iya, Pantai Losari, Bali, Papua, ya iya. Saya tidak tahu kenapa saya bilang Papua. Papua juga bagus sih pantainya. Dan saya kaget ternyata di sana bukan hanya bahasa Spanyol yang digunakan. Ada juga bahasa lain guys, saya tidak tahu bahasa apa itu. Yang penting dalam grup itu ada orang Spanyol, ada orang Uruguay, Meksiko, Peru, ya Indonesia, dan apa ya? Oh saya lupa. Pokoknya rata-rata dari Amerika Latin. Dan dia mulai nanya nih, ada salah satu orang nanya menggunakan bahasa Inggris, mungkin dia sok-sok tahu ya. Dia bilang, umur kamu berapa? Years old. Saya bilang 20 tahun. Dia bilang, wow, saya berarti masih kecil dong. Dia ternyata umurnya 13 tahun. Dan memang ya, rata-rata itu di Wattpad yang gunakan itu bocah-bocah ya. Sama seperti TikTok, rata-rata yang gunakan TikTok itu bocah. Sekarang sudah merambah ke para remaja dan orang-orang dewasa. Wattpad juga itu, saya pernah dapat info dari teman-teman saya juga bahwa TikTok, Wattpad itu rata-rata bocah-bocah, SMA, SMP, kurang deh yang dewasa-dewasa. Ada sih tapi sedikit ya. Tapi sekarang mungkin sudah banyak. Dan guys, ada salah satu anggota grup itu dia dari Spanyol ya. Chili, Spanyol, saya lupa. Oh ya, Spanyol itu Eropa. Jadi saya masuk grup Wattpad internasional, bukan Amerika Latin, oke, internasional, karena ada Spanyol, Eropa, Indonesia, Asia, Amerika. Wow, keren. Dan di sana ada salah satu anggota bilang, coba dong pakai bahasa Spanyol ya. Maksudnya saya disuruh ucapkan bahasa mereka. Jadi saya pesan audio, saya lupa. Dan dia semua hanya tertawa dan mungkin saya salah baca ya. Oke. Dan guys, kalian mikir kami itu bicaranya frustasi ya? Kami itu berbicara ngobrol yang kayak apa ya? Tidak ada bahasa yang menyatu ya. Kami selalu menerjemah begini. Akhirnya kami mengubah grup itu bukan grup Wattpad lagi. Namanya masih grup Wattpad, tapi kami di dalam itu bukan bahas tentang Wattpad, tentang kepenulisan, bukan. Kami bahas tentang bahasa. Jadi saya langsung bilang, mungkin bagusnya kita buat grup baru nih, menggunakan bahasa ini saya gunakan. Kita buat grup baru, kita belajar bahasa, sharing bahasa. Dan ada juga salah satu anggota grup bilang, saya pintar bahasa Inggris, maukah kau mengajarkan saya bahasa Inggris? Saya mengajar bahasa Inggris pada orang bule. Saya tidak tahu apa-apa guys. Tapi menurut saya grup itu sangat keren. Kami belajar bahasa yang banyak. Yang penting saya sangat suka sama grup tersebut. Apalagi ketika saya share video tentang bikin karya, saya masukkan link channel YouTube saya. Oh ya, astaga, saya lupa. Dia bilang pada saya, kamu itu kerja atau kuliah? Saya bilang, I'm YouTubers. Saya YouTuber Indonesia.
Dan semua langsung kaget guys. Ada salah satu dari mereka bilang, wow, di grup kita ada orang terkenal. Saya langsung kayak, aduh. Dia langsung bilang, oke, apa nama kamu? Dia Ji. Oke, saya akan mampir ke channel YouTube kamu. Mereka bilang begitu. Dan lama kelamaan saya itu menjadi pusat perhatian mereka. Semua orang sudah keluar dan mungkin sampai plus 99 chat, banyak banget chat. Tapi saya bingung karena saya menggunakan bahasa Indonesia, mereka juga menggunakan bahasa lain. Mungkin ada 3 bahasa di sana, saya lupa. Oke, yang tentang channel YouTube saya, mereka semua buka channel YouTube saya karena dia bilang, wow, di grup ini ada orang terkenal. Wow, di grup ini ada YouTubers Indonesia. Wow. Apalagi nama saya Dihya Ji, mirip seperti PewDiePie. Oke. Dan dia klik link yang saya bagikan di grup tersebut, dan dia lihat, wow, ada yang bilang, saya suka rambutmu. Saya suka rambutmu. Kenapa rambut saya? Kenapa? Saya suka rambutmu. Rambut saya biasa-biasa aja sih. Dia bilang, saya suka rambutmu. Dan saya langsung berpikir, oh mungkin orang-orang bule ya suka rambut warna hitam. Karena kan orang bule kan rata-rata rambutnya itu kayak pirang-pirang. Apalagi ketika dia bilang umur saya 20 tahun, dia tidak percaya. Are you serious? Kamu serius umur kamu 20 tahun? Mungkin karena dia lihat wajah saya hangat muda. Oke. Ya menurut saya memang begitu ya, saya muda. Oke, lanjut. Tapi untuk orang-orang, jadi guys, yang penting dalam grup tersebut kami malah mengubah orientasi grup itu menjadi grup belajar bahasa asing. Dan untuk kelanjutannya nanti deh saya cerita-cerita, karena saya sudah banyak bercerita kepada kalian. Dan silahkan komentar di bawah kalau kalian juga punya akun Wattpad. Ayolah kita saling support karya-karya kita. Tapi kebanyakan karya-karya saya itu adalah puisi. Dan mungkin di video selanjutnya saya akan ngebahas tentang buku pertama saya, yaitu kumpulan puisi dia kata-kataku. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya seputar apapun itu. Jangan lupa untuk klik like, share kepada teman-teman kalian bahwa saya orang yang beruntung karena saya masuk di grup Wattpad para penulis-penulis internasional. Saya Dihya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk klik subscribe, subscribe deh gengs. Dukung channel ini terus untuk selalu berkembang, menghibur, menginspirasi kalian semuanya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and peace.